Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rashid, NIM 2014020013 dari lokal PBAA. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi pada mata kuliah Psikologi Linguistik, yaitu mengenai gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, gangguan akibat faktor medis, dan yang kedua, gangguan akibat faktor lingkungan sosial. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai gangguan berbahasa akibat faktor medis. Secara medis, menurut Siddhartha, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu yang pertama, gangguan berbicara, yang kedua, gangguan berbahasa, dan yang ketiga, gangguan berpikir. Dan berikutnya kita akan membahas masing-masing dari ketiga gangguan tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai gangguan berbicara. Berbicara itu adalah suatu aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Yang pertama, gangguan mekanisme berbicara yang nantinya berimplikasi pada gangguan organik. Dan yang kedua, gangguan berbicara psikogenik. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, gangguan mekanisme berbicara. Mekanisme berbicara adalah suatu proses produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan, dan paru-paru. Nah, maka gangguan berbicara berdasarkan mekanismenya ini dapat dirinci lagi menjadi beberapa gangguan berbicara. Yaitu yang pertama, gangguan berbicara akibat faktor pulmonal. Gangguan berbicara akibat faktor pulmonal ini yaitu dialami oleh para penderita penyakit paru-paru. Yang mana penderita penyakit paru-paru ini kekuatan bernapasnya itu sangat kurang, sehingga cara berbicaranya cenderung diwarnai oleh nada yang monoton, serta volume suara yang kecil dan terputus-putus. Kemudian gangguan berikutnya yaitu gangguan akibat faktor laringal. Faktor laringal ini yaitu adanya gangguan pada pita suara, yang mana hal itu menyebabkan suara yang dihasilkan oleh penderita gangguan laringal ini suaranya itu menjadi serak atau bahkan hilang sama sekali. Gangguan berbicara akibat faktor laringal ini biasanya itu ditandai oleh suara yang serak atau hilang. Kemudian yang ketiga, gangguan akibat faktor lingual. Faktor lingual itu gangguan yang terjadi pada lidah. Biasanya lidah yang sariawan atau yang terluka, yang mana akan terasa pedih dan perih ketika digerakkan untuk berbicara. Sehingga dalam keadaan sariawan atau terluka ini, biasanya penderitanya itu dalam pengucapan sejumlah fonem menjadi tidak sempurna. Gangguan pada lingual ini juga bisa menyebabkan penderitanya itu menjadi cadel. Kemudian gangguan berikutnya, gangguan akibat faktor resonansi, yang mana
Gangguan akibat faktor resonansi ini menyebabkan suara yang dihasilkan itu menjadi bersengau. Contohnya pada orang sumbing. Oleh multifaktorial. Berbagai faktor bisa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berbicara serampangan. Berbicara serampangan itu yaitu berbicara sembrono. Berbicara dengan cepat sekali dengan artikulasi yang rusak, yang mana ditambah dengan menelan sejumlah suku kata sehingga apa yang diucapkannya itu sukar untuk dipahami. Berbicara serampangan ini biasanya sering ditemui dalam praktek kedokteran. Kemudian yang kedua, berbicara propulsif. Gangguan berbicara propulsif ini biasanya terdapat pada penderita penyakit Parkinson, yaitu suatu penyakit yang mana adanya kerusakan pada otak yang menyebabkan otot si penderitanya itu menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Para penderita penyakit Parkinson ini biasanya bermasalah dalam melakukan gerakan-gerakan. Sehingga hal itu juga berdampak ketika dia berbicara, yang mana ketika orang yang mengalami gangguan berbicara propulsif ini, ketika berbicara, volume suaranya itu kecil dan iramanya datar atau monoton. Suaranya mula-mula tersendat-sendat, kemudian lancar kembali dan akhirnya tersendat-sendat lagi. Oleh karena itu, cara berbicara seperti ini disebut propulsif. Dan yang ketiga, berbicara mutis atau mutisme. Penderita gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali, yaitu orang yang memang tidak mau berbicara. Sebagian dari mereka mungkin masih dapat dianggap membisu, yakni memang sengaja tidak mau berbicara. Mutisme ini sebenarnya bukan hanya tidak dapat berkomunikasi secara verbal saja. Gangguan berbicara yang terakhir yaitu gangguan psikogenik. Gangguan berbicara psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai suatu gangguan berbicara. Mungkin lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal, tetapi merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Nah, jadi gangguan psikogenik ini berkaitan dengan mental dari si pembicara. Gangguan berbicara psikogenik ini ada 4 gangguan berbicara. Yang pertama, berbicara manja. Berbicara manja ini biasanya cara bicara yang dilakukan oleh anak-anak dan perempuan, yang mana biasanya mereka berbicara manja itu ketika meminta perhatian untuk dimanja. Contoh berbicara manja itu fonem S dilafalkan dengan bunyi C. Seperti saya sakit dilafalkan dengan caya cakit. Kemudian gangguan psikogenik yang kedua, berbicara kemayu. Berbicara kemayu berkaitan dengan perangai kewanitaan yang berlebihan. Berbicara kemayu ini dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara ekstra menonjol atau ekstra lemah gemulai. Kemudian yang ketiga, berbicara gagap. Berbicara gagap adalah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti lalu mengulang suku kata pertama, kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Berbicara gagap ini seperti contohnya, aku pergi ke seperti itu. Kemudian yang terakhir, gangguan psikogenik yang terakhir yaitu berbicara latah.
Berbicara latah ini biasanya pembicaraan atau ungkapan spontan yang dikeluarkan oleh orang yang latah ketika mereka kaget. Misalnya ketika mereka kaget, orang yang latahnya mengatakan astagfirullah. Ketika kaget, mereka spontan mengatakan astagfirullah. Dan ada juga yang beberapa yang latahnya itu mengatakan ayam. Jadi ketika kaget mereka bilang ayam-ayam gitu. Nah, itulah pembahasan mengenai gangguan berbicara. Berikutnya kita akan membahas mengenai gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa ini terbagi menjadi dua, yaitu afasia motorik dan afasia sensorik. Afasia sensorik terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, afasia motorik kortikal. Afasia motorik kortikal adalah hilangnya kemampuan seseorang untuk mengutarakan isi pikiran dengan menggunakan perkataan atau ucapan. Penderita afasia motorik kortikal ini masih bisa mengerti bahasa lisan dan bahasa tulisan, namun ekspresi verbal tidak bisa sama sekali. Sedangkan ekspresi visual, bahasa tulis dan bahasa isyarat, mereka masih bisa melakukannya. Kemudian yang kedua, afasia motorik subkortikal. Penderita afasia motorik subkortikal tidak dapat mengeluarkan isi pikirannya dengan menggunakan perkataan, tetapi mereka masih bisa mengeluarkan perkataan dengan cara membeo. Selain itu, pengertian bahasa verbal dan visual mereka tidak terganggu dan ekspresi visual mereka pun berjalan normal. Dan yang ketiga, afasia motorik transkortikal. Penderita afasia motorik transkortikal ini dapat mengutarakan perkataan yang singkat dan tepat, tetapi masih menggunakan perkataan substitusinya. Misalnya untuk mengatakan pensil, sebagai jawaban atas pertanyaan barang yang saya pegang ini namanya apa, mereka tidak mampu mengeluarkan perkataan pensil itu, namun mengatakan itu tuh untuk menulis. Dan yang kedua, afasia sensorik. Penderita afasia sensorik itu kehilangan pengertian bahasa lisan dan bahasa tulis, namun dia masih memiliki curah verbal meskipun hal itu tidak dipahami oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Mana curah verbalnya itu merupakan bahasa baru yang tidak dipahami oleh siapapun. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai gangguan berpikir. Gangguan berpikir ini yaitu meliputi pikun atau demensia, yaitu orang yang sering lupa akan sesuatu. Kemudian yang kedua, skizofrenik. Seorang penderita skizofrenik ini dapat berbicara terus-menerus. Ocehannya hanya merupakan ulangan curah verbal semula dengan tambahan sedikit-sedikit atau dikurangi beberapa kalimat. Kemudian yang terakhir, depresif. Curah verbal orang yang depresif dicoraki oleh topik yang menyedihkan, menyalahi dan mengetuk diri sendiri, kehilangan gairah bekerja dan gairah hidup, dan tidak mampu menikmati kehidupannya. Itulah pembahasan materi dari saya mengenai gangguan berbahasa. Mohon maaf atas segala kekurangan.